Endless Talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Dinasa dalam podcast Endless Talk. Kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Dwi Trianto, Mas Dwi Trianto dari PT Hino. Ya, dulu pernah kita ajak diskusi juga sebelumnya, sudah 2 kali di podcast Endless Talk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai rekrutmen atau seleksi masuk menjadi tenaga kerja di industri. Ya, kita sapa dulu Mas Dwi Trianto, apa kabar? Sehat selalu Mas Rinasa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ini pertemuan yang ketiga. Ya. Langsung aja ya supaya lebih singkat. Saya akan bertanya mengenai apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang lulusan yang baru saja lulus atau fresh graduate untuk bisa melamar kerja di industri. Ya, karena banyak sekali lulusan-lulusan kita itu yang di bidang teknik ya, baik itu di D3 maupun D4 ya, itu mungkin masih kebingungan apa yang perlu disiapkan itu. Oke, saya juga ini dari sudut pandang secara pribadi ya, karena beberapa pengalaman ketika saya melamar di industri. Nah, case ini hanya bisa dilakukan oleh fresh graduate karena untuk yang experience sudah beda lagi step by step-nya ya. Jadi kita bicaranya spesifik di fresh graduate Mas Rina saya. Ya, pertanyaan saya tadi juga fresh graduate ya tentunya ya. Oke, siap. Nah, ini yang pertama ini formalitas ya. Jadi ketika ada lowongan untuk fresh graduate pasti dokumen itu pasti ya. Jadi kunci pertama pasti dokumennya harus lengkap. Oke, dokumen itu meliputi apa saja sih? Kalau memang kita sudah mendapatkan ijazah ya ijazah kita, kemudian transkrip nilai itu sekarang syarat wajibnya seperti itu. Kemudian pertimbangan lain biasanya adalah SKCK yang harus dipunyai. Jadi setelah lulus pastikan teman-teman harus punya SKCK sehingga ketika nanti dibutuhkan sudah punya nih standby gitu ya. Nah, untuk saat ini karena pandemi biasanya sertifikat untuk eh, apa namanya vaksin itu juga kadang diperlukan. Jadi harus misalnya ada persyaratan nih harus sampai minimal 2 kali atau booster gitu. Itu syarat-syarat. Kemudian CV. Nah, CV teman-teman juga harus punya nih CV-nya. Saat ini tersedia banyak sekali layanan online untuk bikin CV ya. Jadi CV itu bisa dibikin semenarik mungkin. Jadi itu syarat utama. Nah, setelah itu nanti diterima oleh HR ya tentunya akan diolah nih dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya memang kebutuhannya otomotif. Nah, ketika sesuai kebutuhan otomotif ya itu akan diambil, akan dipanggil untuk mengikuti proses selanjutnya. Nah, mungkin kita akan lebih banyak bicara proses selanjutnya apa sih yang lebih penting selain dari kalau kita tadi sudah dokumen udah diterima oleh HR, udah disetujui untuk proses selanjutnya. Nah, step apa sih yang membuat fresh graduate itu bisa uh, berjalan lebih gitu ya, step berikutnya gitu sih Mas Rinasa. Oke, dari dokumen-dokumen itu apakah ada urutannya ya? Atau bebas saja lah, yang penting ada lengkap dokumennya. Apakah perlu disusun urutan begitu? Kalau sekarang kan zamannya sudah online ya. Kalau itu Betul. saya kira nggak perlu urut ya. Kalau dulu kalau masih offline itu kan perlu ditata ya. Apa yang nomor satu paling atas, kemudian di bawahnya apa, di bawahnya lagi apa ya. Terus sekarang kayaknya bebas ya, Mas Dwi ya. Oke, kalau sekarang misalnya ini tersubmit secara online ya, biasanya kan by email gitu ya. Sekarang jarang sekali perusahaan yang rekrutmen menggunakan dokumen asli, maksudnya print out gitu ya. Saat ini sih masih online. Jadi saat ini yang diterima biasanya PDF dan gambar. Nah, oleh karena itu ya teman-teman harus mengurutkan dulu nih, misalnya ada lamaran, kemudian ijazah, kemudian transkrip nilai, sorry ada CV pertama ya CV kayak gitu. Nah, itu tetap harus disusun secara urut sih. Jadi orang itu melihatnya runtut. Gitu sih. Urutan Jadi dari yang maksudnya dicombine jadi satu atau di pasti
pasti Jadi combine. Jadi satu PDF ya, tidak terpisah-pisah betul, dilampirkan di email gitu tidak ya. tidak tidak. Ya Jadi ya. biasanya harus sudah tercombine tuh. Jadi misalnya HR nih, saya sebagai memposisikan sebagai HR itu kita tidak kesulitan untuk harus download dulu misalnya transkrip nilai, download ijazah, download CV itu kan merepotkan. Jadi kalau udah dikombin menjadi satu itu kan memudahkan HR. Jadi HR itu juga sebagai personal tidak merasa kesusahan untuk melakukan sortir gitu loh. Ya ya betul juga ya. Sekali download mereka langsung bisa membaca semua isinya. Betul, Oh. itu yang harus dilakukan. Jadi punya file tersendiri, teman-teman juga sudah punya file yang sudah dikombin kayak gitu. Kalau sertifikat pengalaman organisasi, kemudian kompetisi, lomba dan sebagainya, itu baiknya dimasukkan semua atau tidak ya? Karena beberapa orang pasti bertanya ya, saya itu punya banyak ya, atau saya masukkan semua, atau hanya dipilih-pilih aja sesuai dengan kebutuhan yang mau dilamar. Misalkan lamarnya di otomotif ya kaitannya dengan sertifikat yang menunjang otomotifnya. Nah itu bagaimana itu? Atau saya punya kompetensi lain di luar otomotif ya saya masukkan aja juga sekalian ya. Ya, menurut saya sih gini ya, kalau memang itu kan nanti tertuang di CV pertama ya. HR tuh pasti atau kita di industri pasti lihatnya CV-nya dulu nih, pengalamannya karena ini kan fresh graduate jelas, pengalaman di luar dari akademik yang akan diperhitungkan. Misalnya OJT-nya di mana atau PKL praktek industrinya di mana. Itu kan pasti nanti akan dilihat nih. Berapa lama, kemudian prestasi di luar itu, organisasi apa saja pasti akan tertuang di CV. Kemudian ada kolom prestasi. Nah, prestasi ini baik akademik maupun non akademik, baik yang teknik maupun non teknik atau soft skill akan diperhitungkan. Jadi apalagi saat ini sistemnya online tadi menggunakan PDF tidak mengurangi, tidak membebani ya. Kita ngirimkan sebanyak apapun ya malah ukurannya kecil gitu. Jadi alangkah baiknya disertakan semua gitu. Jadi kita udah scan semua nih prestasi yang kita punyai kemudian kita masukkan. Jadi CV ada buktinya, buktinya bahwa sertifikat tersebut ada. Jadi kita sertakan saja. Jadi kompetensi bidang kalian lain pun nggak apa-apa ya disertakan ya, Iya, katakanlah mungkin ada yang juara menjadi seorang atlet ya, ya, itu masukkan aja ya walaupun tidak terkait dengan enggak apa-apa. Itu kan nilai tambah ya. jangan Jadi ya, namanya ya. soft skill ya. Oke. Nah sekarang yang kaitannya dengan nilai tambah tadi Mas Dwi, Mm-mm. apa aja yang menjadi poin plus sehingga seorang job seeker atau pelamar kerja ini itu layak untuk diterima, poin-poin plusnya apa mungkin bisa Oke. Ini disampaikan. sedikit pengalaman ketika di sini kadang beberapa levelnya misalnya di sini ada sedang program bank mekanik misalnya ya ini pengalaman ketika saya harus melakukan apa ya pengujian atau rekrutmen dengan pelamar. Biasanya ada dua nih. Yang pertama dari HR dan dari pihak user. Nah, saya coba menjawab dari pihak user gitu ya. User itu kan lebih ke arah kalau memang mekanik berarti teknikalnya. Nah, karena fresh graduate, kadang nilai memang mempengaruhi, tapi biasanya bukan menjadi nilai utama untuk dasar kita merekrut. Biasanya kita diberi wawancara nih, ketika sudah pada tahap wawancara, dengan wawancara kita akan tahu kompetensinya pencari kerja seperti apa. Nah, biasanya di sini ada dua kemungkinan yang biasa kita lakukan. Yang pertama kita akan minta mereka untuk menjelaskan terkait dengan kemampuan teknikalnya. Nah, dari sana HR juga akan menilai bagaimana mereka bisa menyampaikan atau bahasa kerennya kan storytelling ya. Jadi gaya bicaranya, cara menyampaikannya. Nah, jadi ada dua aspek yang dinilai di sini. Secara teknikal mereka bisa atau tidak. Yang kedua, secara soft skill, secara komunikasi, menyampaikan itu akan dinilai oleh HR. Jadi walaupun pertanyaannya dari segi teknikal, dari sisi yang lain juga akan dinilai. Nah, di sini peran penting nih pengalaman OJT, praktek industri itu kan ketika mereka benar-benar bisa mengerjakan, benar-benar melakukan, bisa menjelaskan. Nah, itulah yang menjadi poin utama. Kenapa sih seorang apa namanya pencari kerja layak untuk masuk?
Artinya mereka punya gagasan, punya logika yang memang secara pengalaman mereka sudah punya gitu loh. Gitu sih yang Ya. menjadi poin utama ya untuk bisa dinyatakan layak nih anak orang ini layak nih. Hmm. Seperti itu. Termasuk sebenarnya kegiatan di luar kuliah ya, barangkali seperti Iya. organisasi ya. Itu Nah, itu menjadi poin pertimbangan yang sangat kuat ya untuk industri pasti. bisa untuk merekrut ya. Iya, itu pasti ya itu karena soft skill itu paling banyak didapatkan ketika mereka di luar akademik. Kalau ketika akademik itu kan lebih banyak di hard skill ya. Tapi Ya, untuk ya. mendapatkan soft skill bagaimana? Nah, di luar akademik itulah mereka biasanya ditempa dari pengalaman-pengalaman organisasi, mengikuti event-event. Itu mereka akan ditempa di sana soft skillnya. Contoh paling gampang ya tadi komunikasi. Ketika mereka mengikuti organisasi, mengikuti event, mereka akan dilibatkan, akan terlibat dalam komunikasi, koordinasi, punya tanggung jawab. Nah, itu akan dinilai menjadi poin yang uh, memberatkan lah ya. Poin utama mereka layak di tempat kita. Kalau yang biasa-biasa aja cuma hard skill mungkin banyak. Tapi yang soft skillnya juga ada. Itu yang kita akan cari. Biasanya seperti itu. Nah, itu Sobat Cendekia semuanya diperhatikan. Berarti pengalaman organisasi sangat penting ya. Jadi ketika kuliah itu ya kalau bisa ya ikut berorganisasi ya. Mungkin bisa di himpunan mahasiswa atau di tingkat fakultas atau juga di tingkat universitas ya. Nah, kalau kita bicara tentang pertimbangan yang kuat lagi yang akan diterima di industri itu misalkan kalau seorang mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi, katakanlah kebanyakan kalau di perguruan tinggi itu biasanya BNSP Mas Dwi Ya, yang mengeluarkan sertifikat kompetensi itu. Nah, itu apakah juga menjadi pertimbangan yang kuat dan menjadi poin plus bagi mereka untuk diterima di tentunya yang kompetensinya sesuai ya dengan yang dilamar. ya, betul. Apakah ya? Nah, itu ya tetap jadi pertimbangan utama. Jadi itu kan semacam nilai plus ya, apalagi sudah mengikuti sertifikasi BNSP, artinya teman-teman sudah melewati serangkaian proses. Jadi teman-teman sudah punya nilai nih secara hard skill dari akademik, kemudian ditunjang dengan teman-teman punya sertifikasi sudah diakui oleh pemerintah. Nah, kita sebagai industri, sebagai pengguna jasa dari tenaga teman-teman, pemikiran teman-teman itu akan merasa yakin, oh ini sudah tersertifikasi nih, kayak gitu. Tinggal membuktikan saja kan. Makanya Hmm. sesi wawancara itu adalah sesi terpenting. Teman-teman sudah punya nilai yang bagus, sudah dibuktikan dengan ijazah, dibuktikan dengan transkrip nilai, kemudian sudah punya sertifikasi. Nah, tinggal nih sisi soft skill akan menentukan balik lagi. Teman-teman mampu nggak meyakinkan orang lain melalui misalnya storytelling tadi bahwa teman-teman sudah menguasai ini nih, misalnya sebagai service advisor ya. Teman-teman punya sertifikat service advisor. Lowongan yang teman-teman ambil juga service advisor. Nah, teman-teman tinggal nih menyampaikan service advisor seperti apa sehingga teman-teman itu teman-teman di industri yakin oh teman-teman yang lagi mendaftar ini benar-benar nih bukan hanya sebatas balik lagi ya sertifikasi yang mereka terima di atas kertas tapi juga harus mampu dibuktikan dengan cerita Hmm. orang itu pasti akan mengetahui seberapa dalam mereka menguasainya seperti itu. Oke, nah poin yang kedua adalah sertifikasi kompetensi ya teman-teman ya itu perlu dicatat. Jadi penting sekali dan kebetulan di prodi kami di teknologi rekayasa otomotif UMY itu sudah memiliki skema sertifikasi kompetensi yaitu service advisor Mas Dwi. Oke, luar biasa itu. Nah itu nanti mudah-mudahan bisa untuk membekali para lulusan dari prodi kami ya untuk Ya, bisa ber bisa bergabung atau terjun ke industri ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah mengenai step-stepnya Mas Dwi. Ini juga penting ini step-step rekrutmen ya. Biasanya di ya, industri itu ada berapa tahap ya. Umumnya seperti oke. apa? Oke, ini saya bicara di lingkup Hino ya, di Hino Indonesia. Yang pertama pastinya ketika kita membuka lowongan, step pertama adalah administrasi. Jadi semua persyaratan yang dipersyaratkan untuk posisi tersebut
Nah, itu harus terpenuhi syarat administrasi yang pertama. Ketika administrasi sudah lolos, masuk ke tahap selanjutnya atau yang kedua, yaitu wawancara dengan HR. Biasanya wawancara dengan HR, teman-teman mampu meyakinkan HR bahwa teman-teman ini layak. Yang ketiga, setelah wawancara dengan HR akan dihubungkan nih dengan wawancara dengan user atau tempat di mana teman-teman akan ditugaskan. Misalnya nanti teman-teman melamar di posisi service advisor, berarti nanti usernya siapa? Ya berarti di workshop manager atau kepala bengkel minimal. Mereka yang akan sebagai penggunanya atau usernya. Nah, setelah wawancara user, teman-teman dinyatakan layak akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, karena biasanya fresh graduate, nanti ada offering letter nih terkait dengan eh, fasilitas apa dan berapa besaran gaji yang akan diterima. Itu namanya offering letter. Ketika sudah setuju, biasanya ada tahap terakhir yaitu medical check up. Nah, ini tahap yang nggak bisa diganggu gugat kalau medical check up ya, karena perusahaan atau pencari kerja pasti berharap karyawan yang akan diterima itu benar-benar sehat jasmaninya maupun rohani. Makanya ada medical check up yang itu pun akan diserahkan ke laboratorium klinis yang memang sudah bekerja sama. Jadi seperti itu. Terakhir, kalau memang medical check-up-nya oke, ya akan menjalani yang namanya masa percobaan. Saat ini masa percobaan minimal 3 bulan, 6 bulan, sampai kadang 1 tahun. Biasanya seperti itu. Barulah nanti setelah menyelesaikan masa percobaan, ada biasanya kalau memang kebutuhannya adalah karyawan tetap, barulah menjadi karyawan tetap setelah masa percobaan selesai. Begitu mungkin step-stepnya pelaksanaan rekrutmen di perusahaan. Oke, itu tadi ya, nanti bisa diulangi lagi videonya kalau misalkan butuh step-stepnya tadi ya. Kalau di video nanti kan bisa gampang, bisa diulang-ulang. Nah, kaitannya dengan salary atau gaji ini kan fresh graduate itu kan belum punya pengalaman. Takutnya Betul. ketika bergaya ini, ketika apa ya nego gitu dengan pihak user, itu takutnya salah-salah kalau menyebutkan gaji gitu. Nah, itu bagaimana itu Uh, supaya tidak terlalu apa ya istilahnya ya, masih logis lah yang diminta itu Oke. gajinya itu. Apakah perlu tahu dulu besaran gaji itu, misalkan di level service advisor berapa ya, perlu tanya-tanya dulu Bisa. atau gimana mungkin tipsnya Oke, untuk misalnya kita ini fresh graduate, jujur saja fresh graduate ibarat secara daya tawar kan kita belum punya daya tawar yang tinggi gitu ya, iya karena iya belum tahu orang belum tahu kapasitasnya. Biasanya kalau dari perusahaan sih biasanya sudah mempunyai range nih. Jadi sudah punya range, perusahaan pun sudah memperhitungkan lah kalau level ini eh, gajinya pasti levelnya segini sampai segini. Nah, kalau misalnya teman-teman pelamar kerja sudah mempunyai referensi, itu akan lebih bagus. Jadi teman-teman sudah mempunyai nih, saya punya patokan sekitar misalnya nilainya A misalnya. Saya pengennya harus dapat nilai A. Nah, nanti akan disesuaikan sama perusahaan. Makanya nanti ada step tadi namanya offering letter. Jadi perusahaan sudah memperkirakan ketika ini dinyatakan layak menjadi karyawan, kita akan memberikan surat bahwa fasilitas yang didapat segini, gaji yang diperoleh seperti ini, sudah dijelaskan. Nah, di offering letter inilah teman-teman bisa menjawab apakah mau diterima atau tidak, atau mundur dari proses kayak gitu sih, Bang. iya iya iya. Kalau untuk service advisor sendiri itu besaran range gajinya itu berapa ya Mas Dwi? Boleh disebutkan? Kalau besaran gaji mungkin setiap perusahaan beda-beda ya. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa cari referensi di misalnya di Jobstreet itu ada beberapa informasi. Jadi biar tidak salah, saya takutnya salah karena nanti Hmm, besaran gaji ini kan sensitif ya. Artinya hmm, secara orang personal itu biasanya menjadi bagian individu. Jadi kalau memang mau mencari banyak sih informasi misalnya dari Jobstreet atau dari eh, website pencari kerja yang lain. Biasanya ada banyak hmm. informasi di sana. Oke. Lalu apa lagi ya yang poin pentingnya ya untuk para
fresh graduate ya. Apa Mas Dwi kira-kira Kalau untuk dari saya misalnya di tambahan statement ya, terakhir? bagaimana sih pencari kerja bisa diterima? Yang pertama tadi saya yakin syarat dokumen pasti sudah terpenuhi kalau memang sudah ada ya. Saya yakin itu mudah. Ijazah dan lain-lain itu mudah. Ibarat pintu kuncinya sudah punya. Oke. Nah, kalau udah kuncinya udah punya, artinya kan bisa masuk nih. Nah, untuk dinyatakan layak, apakah ini bisa bertahan nggak di dalam rumah tersebut? Ya harus melewati proses. Nah, proses tadi, yang penting apa? Yang pertama, hard skill. Itu wajib. Nah, hard skill yang teman-teman punyai, itu harus dikombin dengan soft skill. Misalnya contoh saya sebagai orang otomotif, saya udah tahu nih materi-materi di otomotif. Saya udah tahu mesin, saya udah tahu transmisi, saya udah tahu diferensial, saya udah tahu elektrikal. Itu kan hard skill. Saya merasa menguasai. Nah, ketika kita wawancara, melamar kerja, orang yakin apakah kamu udah menguasai atau tidak ketika bisa menyampaikan. Nah, proses meyakinkan orang lain ya dari soft skill tadi. Pertama, komunikasi. Bisa nggak teman-teman pencari kerja itu menceritakan apa yang sudah dikuasai? Misalnya menjelaskan bagaimana cara kerja transmisi, komponennya apa saja. Kemudian dari pengalamannya ketika sudah menangani transmisi ada trouble seperti ini, kemudian pemecahannya seperti ini. Nah, ketika mereka bisa menjelaskan dengan rinci sehingga orang itu percaya. Nah, itu sebenarnya poin pentingnya. Jadi Hmm, misalnya saya udah paham, tapi kalau saya nggak bisa menjelaskan, apa orang lain akan percaya? Nggak mungkin. Jadi biasanya dari soft skill itulah yang akan membantu gitu. hmm, Kemampuan untuk menjelaskan tadi, untuk meyakinkan orang lain, itu biasanya poin utama mereka untuk dipertimbangkan. hmm, ya. Berarti communication skill ya, kemampuan untuk berkomunikasi ya, yang Ya, itu nomor satu poin ya. penting saat Poin ini. penting. Karena kita kan ketemunya hanya komunikasi saja. Kita nggak Ya. akan ada sesi untuk mempraktekkan, tidak ada Hmm, biasanya. Kalaupun ya. ada, paling cuma kasih waktu 15 menit. Nggak bisa kita, oh saya bisa overhaul. Kan nggak ada sesi untuk menunjukkan overhaul. Hanya menceritakan saja, menjelaskan saja. Biasanya dari situ orang akan percaya, oh ini orang bisa, udah paham nih. Karena dari penjelasannya. Gitu. Saya biasanya seperti itu ketika misalnya kemarin ada program di Indo namanya Bank Mekanik ataupun service planner. Ketika melakukan uji wawancara dengan pencari kerja, ya mungkin saya biasanya akan bertanya, kompetensi apa yang sudah dipenuhi? Kemudian mereka akan, oh saya sudah bisa engine. Tolong diceritakan engine itu apa saja komponennya, fungsinya apa saja, cara kerjanya bagaimana. Kemudian pengalaman apa yang udah kamu dapatkan ketika menangani engine. Dari sana kan akan tergali. Kalau memang mereka udah paham, mereka bisa menjelaskan secara rinci. Nah itulah poin utama. Biasanya kita uh, mengambil orang tersebut. Oke, sepertinya cukup ya Mas Dwi ya. Ya mungkin itu poin utamanya sudah. Ya, sudah ditutup tadi closing statementnya, yang poin-poin pentingnya apa yang membuat teman-teman Sobat Cendekia semua bisa diterima di industri ya. Ya, konteksnya tadi kita bicarakan adalah konteks industri otomotif ya. Kebetulan memang saya berhome base di teknologi otomotif ya. Ini konteksnya di otomotif dan mungkin itu tadi adalah sudut pandang dari Hino ya. Mas Dwi kan bekerjanya di Hino. Ya, seperti itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih Mas Dwi sudah Yo, menyempatkan waktu untuk bergabung lagi di Endless Talk Podcast. Semoga karirnya semakin maju ya, Mas Dwi ya. amin. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endless Talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.